Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Curhat bersama saya Zen Permana. Buat teman-teman yang belum familiar sama program ini udah ke curhat kebelasan ya. Saya lupa berapa belas. Tapi intinya di segmen ini, di program ini saya akan bahas DM di Instagram yang masuk yang curhat. Jadi saya menceritakan kembali curhatan sahabat-sahabat kita yang DM di Instagram. Kemudian saya balasnya, saya jawabnya lewat video. Nah, dengan harapan bisa jadi kasus atau kisah yang sama terjadi pada orang lain, sehingga ketika saya menjawab juga menjawabnya juga bukan untuk orang yang DM aja, tapi juga buat kita semua yang nyimak dan nonton video ini. Jadi tujuannya itu ya, kenapa dibikin video si program curhatnya. Soalnya kalau curhat dibalasin satu-satu, jadinya hanya eksklusif pada orang itu saja. Padahal bisa jadi solusi, tahapan, atau bisa jadi insight yang didapat dari diskusi itu bisa dinikmati sama semua orang. Makanya tiap kali ada yang curhat, saya share buru-buru di Instagram, di YouTube ini jadi video untuk bisa kita renungkan bareng-bareng untuk jadi insight buat kita bersama. Nah, buat teman-teman yang mau juga DM, mau curhat ya, buat teman-teman yang juga mau curhat, yuk jangan segan-segan untuk DM di Instagramnya Zen Permana. Yuk kita mulai bacakan curhat pada episode kali ini ya. Assalamualaikum Kang Zen, izin curhat dan bertanya. Jadi begini, saya dan ibu saya sering kali berkonflik katanya. Ibu selalu menuntut anak-anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti nyapu, cuci baju, dan lain-lain. Ketika ibu mengerjakan sebuah pekerjaan rumah, maka ibu akan menganggap hanya beliau yang berjuang dan capek sendiri. Sehingga sering marah-marah ke anaknya jika pekerjaan rumah yang dikerjakan anaknya itu nggak benar, kurang benar, atau ditunda-tunda. Beliau merasa karena kami anaknya, maka seharusnya kamilah yang mengerjakan pekerjaan rumah. Dan beliau selalu fokus sama kesalahan anaknya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tanpa pernah memuji jika anaknya berhasil mengerjakan pekerjaan rumah sesuai dengan yang beliau minta. Padahal menurut saya, ibu juga berkewajiban mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kata si sahabat kita yang curhat, padahal yang punya kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah, ibu saya gitu. Walaupun dia bilang, saya tahu ini pikiran yang salah ya. Jadi dia tahu, sahabat kita ini ngerti bahwa pikiran bahwa ya itu kan kewajiban ibu juga, itu juga salah ya. Padahal beres-beres rumah, pekerjaan rumah ya kewajiban semua yang hidup dan tempat yang tinggal di rumah itu. Bukan hanya satu orang, dua orang aja. Nah sehingga pada akhirnya kami saling menuntut katanya. Ibu menuntut anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah karena merasa anaknya harus balas jasa. Sementara saya merasa ibu masih punya kewajiban juga untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dan saya merasa apa yang saya lakukan selalu salah di mata ibu. Nih, mohon solusinya. Saya berharap ini bisa dibahas di YouTube channel. Nah, ini kan lagi dibahas ya. Sungguh saya tidak ingin begini terus dan ingin punya relasi yang lebih baik dengan ibu. Mohon maaf curhatnya panjang ya. Nggak apa-apa, justru bagus buat durasi konten ya. Oke, kita mulai bahas cerita dari sahabat kita ini. Nah, problem utama dari sahabat kita dan ibunya sebetulnya sangat sederhana, yaitu problem komunikasi. Kenapa kok saya bisa berpikiran bahwa itu tuh namanya problem komunikasi? Karena gini, ketika ada dua pihak ya, jadi saya pelan-pelan banget supaya teman-teman bisa betul-betul menghayati ini. Ketika ada dua pihak yang sama-sama merasa berhak untuk diperlakukan seperti A, B, C. Jadi ketika kita atau ketika ada sebuah relasi, hubungan yang kemudian dua-duanya merasa berhak untuk mendapatkan perlakuan tertentu
ya. Karena perlakuan itu merupakan kewajiban dari pihak lain. Nah, gitu ya. Saya ulangi lagi. Ketika ada seseorang yang merasa berhak atas perlakuan, karena merasa perlakuan itu, hak atas perlakuan itu merupakan kewajiban orang lain. Berarti hal itu, kondisi itu menjadi tanda atau ciri bahwa ada yang salah dalam relasinya. Jadi kalau ada relasi A dan B, masing-masing merasa bahwa aku berhak diperlakukan begini karena itu kewajiban kamu. Nah, gitu ya. Dan ini juga bilang gitu. Aku juga berhak diperlakukan begini karena itu kewajiban kamu. Artinya ada yang salah dalam relasinya. Maka cara membenahinya ngobrol. Jadi kalau masing-masing merasa berhak tanpa mengungkapkan apa yang diinginkan, maka selamanya akan saling menuntut, betul. Jadi tuntutan dari satu pihak karena merasa berhak diperlakukan dan merasa itu kewajiban orang lain, itu ciri bahwa relasinya nggak bagus. Kalau relasinya nggak bagus, yang salah bukan salah satu, yang salah dua-duanya. Yang salah bukan cuma ibunya, yang salah juga anaknya. Dua-duanya salah. Nah makanya mau nggak mau harus ada yang mulai untuk merendahkan egonya, merendahkan dirinya, dengan rendah hati mau jadi orang yang menginisiasi atau memulai. Oke, kita masuk ke caranya ya. Bagaimana caranya? Jadi ingat nih kata-kata saya, harus mulai menginisiasi, yang memulai, dan merendahkan diri. Jadi mau nggak mau, karena ini urusannya sama ego, masing-masing rasa berhak, kita yang harus ngalah. Apalagi ke ibu ya, sebuah keberkahan akan jadi kemuliaan bagi diri kita kalau kita mau merendahkan diri di hadapan ibu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Pertama, menginisiasi untuk selalu mengambil alih semua pekerjaan rumah. Ya, semua pekerjaan rumah diambil alih. Ambil, kita kerjain loh. Kita nanti capek, nggak apa-apa. Anggap bahwa ini adalah cara kita untuk mengincar surga di telapak kaki ibu. Ya, coba nih, kalau gua udah ngambil semua pekerjaan rumah sampai nggak ada sisa nih buat si ibu ini. Kira-kira beliau bagaimana responnya? Itu dulu yang dilakukan. Ambil sebisa mungkin semua pekerjaan rumah. Walaupun kita capek, walaupun kita sibuk, iya, luangkan waktu. Karena untuk mengambil hati seorang ibu yang surga ada di telapak kakinya, ini sebuah kemuliaan lebih dari kerjaan dan kesibukan kita. Maka luangkan waktu untuk ngelakuin semua pekerjaan rumah itu. Satu itu. Tapi bukan cuma cukup di satu. Setelah semua pekerjaan rumah dilakukan, kita masuk ke poin kedua adalah minta feedback dari beliau dan rendahkan kerjaan kita. Contoh, habis nyapu dan ngepel terus kita bilang ke ibu kita, "Mah, ini kayaknya masih kurang bersih ya. Coba lihat dong." Jadi minta feedback, minta komentar apa yang terjadi. Coba cek apa yang terjadi, apa komentar beliau. Jadi tiap kali ngerjain sesuatu, jangan berpikir bahwa itu udah keren, udah oke, udah sempurna. Pastikan kita pastikan kita cari celah atas kerjaan kita, buru-buru laporkan ke ibu, lalu minta maaf. Jadi yang pertama, kerjakan semua pekerjaan rumahnya, sampai tak bersisa pekerjaan rumahnya, ya kita luangkan waktu untuk itu. Dan yang kedua, lapor ke ibu kita, "Mah, tadi aku baru nyapu tapi kayaknya masih belum bersih deh. Coba menurut mama gimana? Gimana dong mah, ajarin dong." Jadi malah minta ajarin, minta luangkan waktu bersama untuk untuk ngasih feedback, untuk minta masukan terhadap apa yang kita kerjakan. Coba dulu deh, nanti lihat apa yang terjadi. Tapi kalau kata beberapa tokoh ya, itu menjadi, kata beberapa tokoh psikologi, proses seperti itu ya, ada Blanchard bilang gitu di organisasi, ada Pamela Regan di keluarga, ketahanan keluarga juga bilang gitu, Olson juga sempat bilang gitu. Hal yang tadi kita lakukan, merendahkan diri kita dan meminta feedback terhadap orang yang kita cintai, menjadi cara untuk menurunkan ego mereka juga,
membuat mereka lebih lunak dan perhatian sama kita. Jadi biasanya kalau kayak gitu, si ibu tuh efeknya akan kayak gini. Akan jadi sayang, akan jadi kasihan sama kita, malah jadi bareng-bareng. Hubungannya akan jadi lebih romantis gitu ya. Tapi perlu dicoba dulu 2 langkah tadi. Ambil semua pekerjaan rumah. 2, minta masukan dan feedback sambil merendahkan diri dan kerjaan kita. Nggak ada ruginya kok ngerendahin diri di hadapan ibu kita, orang yang selama ini ngasuh dan rela mengorbankan nyawanya demi kelahiran kita. Mudah-mudahan itu bantu. Atau teman-teman yang nonton mungkin punya masukan atau komentar ya, langsung aja share di kolom komentar. Nggak apa-apa, saya juga butuh belajar dan barangkali ada yang perlu dikoreksi dari apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like dan share ke orang-orang yang kayaknya masih punya relasi yang sama nih sama kisah yang diceritakan. Dan jangan lupa subscribe ya. Please share dan subscribe. Thank you banget udah nyimak video ini. Kalau teman-teman mau curhat, tinggal DM aja ke Zain Permana di Instagram. Thank you. Terima kasih banget. Sampai jumpa di curhat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.